buat motivasi ya bro, buat teman-teman yang sudah terlanjur pakai tato seperti saya. Tak usah berkecil hati sih sebenarnya bekerja di Jepang. Setelah lama saya nggak buat video, jadi kesibukan ya bro, karena kesibukan sudah sekitar seminggu 2 minggu saya nggak buat video ya. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih caranya kalau bisa lolos interview kalau di Jepang itu ya, kalau mensetsu ya kalau bahasa Jepangnya itu. Kenalnya banyak teman-teman yang nanya gimana sih caranya kalau biar interview itu bisa lolos dengan baik. Kalau interview di perusahaan Jepang selama pengalaman saya selama ini ya bro ya, asalkan kita tahu poin dan apa yang kita mau kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita akan kerjakan, kita itu pasti akan lolos interview bro. Dan tahu tipsnya. Kalau tips yang saya alami selama di Jepang ini sih sebenarnya tidak begitu susah dan tidak mengandalkan terlalu banyak skill ya bro ya. Skill yang dibilang bahasa mungkin, atau yang dibilang dengan keterampilan mungkin, menurut saya sih itu ada di nomor sekian lah, nomor belakang lah bro. Sebelum kita berbicara tentang skill ya bro ya, skill yang kita miliki itu kan ada yang memiliki skill A, ada yang memiliki skill B, C, itu kan beda-beda nggak gini lah ya, untuk nomor sekian lah itu bro. Ini menurut pengalaman saya sendiri, saya mau bagikan bagaimana sih cara lolos buat interview di Jepang itu sih, gimana sih caranya. Ini kan menurut pengalaman pribadi ya, tanda kutip ini bro, tanda kutip ya, untuk pengalaman saya pribadi, dan mungkin bisa membantu teman-teman yang akan bekerja di Jepang nanti, akan mau interview mungkin. Dan langsung saja ya bro, langsung saja buat tips dari saya. Pertama itu sopan ya bro. Yang pertama itu sopan. Kalau mau interview di Jepang itu, di perusahaan Jepang, yang pertama itu kita sopan saja bro. Biarpun kita tidak tahu bahasa, biarpun kita tidak mengerti, dan baru sampai di Jepang, kita sudah diajarkan kan dari TK, mungkin dari TK, SD, SMP, dan kuliah juga. Kalau ada yang kuliah, kalau yang enggak di SMA kan ada pelajaran PPKN dulu kan. Waktu saya SMP itu kan ada pelajaran PPKN. Sudah diajarkan lah bagaimana kita itu sopan. Yang pertama ini sopan nih, bukan kita itu harus berbicara secara sopan, itu kan adalah nomor sekian lah bro. Tapi yang pertama itu menurut saya sopan gerak tubuh ya bro ya. Pertama itu gerak tubuh kita buat baru ketemu buat yang interview itu, kita gerak tubuh kita nggak terlalu sok-sokan lah, wih nih cangling kene bro, masih gitu lah, sopan lah. Gerak tubuh kita itu pertama udah dilihat, oh gerak-gerik ini, gerak-gerik orang ini kayak gini, itu mungkin udah dinilai dari sananya bro ya. Dari buka pintu mungkin sopan, nggak perlu bahasa ya bro ya. Kalau ini kan buka pintu sopan saja kita, sushi mas. Kalau nggak bisa bahasa, tinggal kita pakai bahasa tubuh aja ya. Gitu. Ajak Bali kan ada. Boleh seperti itu. Kita tuh sopan dan tidak cengar-cengir ya kalau mainnya di interview itu. Tidak boleh cengar-cengir. Yang kedua, dalam kategori sopan ini, menurut pengalaman saya ini, waktu bicara sama yang interview, kita itu nggak boleh ngelihat sana sini ya bro. Waktu ngomong, lihatnya ke atas, lihatnya ke bawah, ini kan, lihatnya ke samping juga. Apalagi kalau seperti saya lihatnya ke paha gitu, nggak lah. Jadi kalau kita waktu
interview, waktu bicara itu biarpun nggak bisa bahasa ya bro, biarpun nggak bisa bahasa, kita itu berbicara itu sesuai dengan apa adanya ya. Kalau bahasa Jepang itu ari no mama itu namanya, ari no mama. Ada lagunya. Kita berbicara sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan dan tatap muka. Kalau bisa sih tatap matanya ya, biar jangan terlalu jangan seperti itu bro ya. Ya biasa aja bro, tapi tatap matanya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Bahasa tubuh, biarpun gagak gugup bahasanya nggak apa-apa. Soalnya orang Jepang tuh udah mengerti kalau kita itu orang asing. Mungkin ini kan biasalah, bahasa kita itu agak kata koto ya kalau bahasa Jepangnya itu. Kalau bahasa Jepang itu kata koto, kalau bahasa Indonesia itu mungkin agak amburadul lah ceritanya. Itu udah dimengerti, itu nggak apa-apa itu sebenarnya. Itu menurut pengalaman saya jujur dalam kata sopan nih, kita itu harus jujur apa adanya ya bro ya. Jujur apa adanya dalam artian kita itu kalau nggak bisa bahasa jangan dipaksakan lah. Kita memakai umpamanya kita baru sampai di sini dari mana ya, banyak di Kansai ya, kalau saya tinggalkan di Kansai, memakai bahasa banyak Kansai Bank kan, ada Kansai Bank, ada Hiroshima Bank, ada Tokyo Bank, Kanto Bank, banyak tempat ya bro. Nggak lah memaksakan lah memakai Kansai Bank dalam bahasa kita sendiri, nanti aneh tuh kah, oh jauh kah tuh. Ya seperti itu ya bro ya. Tak perlu memaksakan, jujur apa adanya. Biarpun kataku tuh, contohnya kalau kita terlalu memaksakan, bahasa kita akan gimana ya, watashi no namae wa Kade desu. Lebih baik seperti itu bro, daripada watashi wa namae kade ti. Daripada seperti itu lebih baik pelan saja bro. Biarpun bahasa kita itu agak amburadul lah, masih kata koto yang masih sedikit dalam skill bahasa Jepangnya itu, pelan-pelan saja nggak apa-apa bro. Watashi no namae wa Kade. Ya seperti itu ya bro. Yang penting jujur apa adanya. Kalau nggak bisa bahasa ya pelan-pelan saja, itu saja bro. Dan tip yang kedua ya bro, bukan yang keempat ya, yang kedua itu sih menurut pengalaman saya itu jangan gugup ya bro, santai saja bro, santai. Anggap saja kita ngobrol itu dengan teman. Mungkin dalam persepsi saya ini ya, kalau persepsi orang itu kan berbeda-beda bro. Kalau persepsi saya itu, kalau saya setiap interview itu pasti menganggap yang interview itu teman saya sendiri ya bro, teman. Dan kita itu berbicara sesuai dengan apa ya, main bola banyak main pas lah. Kalau nggak ngerti bahasa kita tanya sebaik-baiknya. Kalau penjelasan kita itu agak susah dan gerak tubuh yang interview itu agak kalau bahasa orang Jepang itu kan seperti itu kan kalau bahasa Jepang ya, kita tanya baik-baik, apakah Anda mengerti, wakarimashita ka atau wakaranai ka, ya seperti itu ya bro ya. Sebaiknya jangan gugup, santai saja bro, santai waktu kita interview. Dan tidak boleh mengeles bro, dan santai tapi dalam artian tuh kita tuh tegas dalam pengambilan sikap. Contohnya gimana ya, tentunya yang pertama kita kan kerja itu kan perlu gaji ya bro. Gaji yang pertama itu harus tegas bro. Kalau kita bisa bekerja, kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan tanggung jawab apa yang akan kita lakukan, kita harus berani mengambil berapa gaji, meminta gaji seperti itu ya bro ya. Tapi kalau kita masih belum, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau nggak sesuai, nggak usah kerja tempat ini kan, cari tempat yang lain, banyak soalnya tempat kerja atau tempat lowongan kerja. Jadi santai dan tidak gugup, seperti itu ya bro. Untuk tips nomor 2 ya. Tadi sih sudah ada sih sebenarnya saya sampaikan di jujur apa adanya ya, dalam kategori sopannya itu ya. Yang ketiga ini ya, berbicaranya itu pelan tapi padat tapi pasti ya bro ya. Berbicara pelan dan mudah dimengerti ya bro, tapi pasti ya bro ya. Nggak kemana-mana ya. Umpamanya saya tuh dulu bekerja di restoran besar
saya mengambil saya mengambil pekerjaannya itu semua saya sudah seperti chef. Kalau contohnya di dalam dunia restoran ya, nggak usah lah, nggak perlu dibilang sejauh itu baru pertama interview bro. Kalau ditanya kita jawab sesuai dengan apa yang kita sudah lalui, pengalaman kita itu kita sesuaikan dengan apa yang ditanyakan saja. Jangan terlalu berlebihan ya bro ya. Kalau kita tuh terlalu berlebihan itu mungkin akan membuat image kita itu semakin menurun ya bro. Soalnya sebaiknya kita itu kalau waktu interview itu datangnya dari bawah ya bro. Menurut pengalaman saya sendiri, kalau mau dari bawah nggak perlu lah. Kalau saya udah bisa begini, saya sudah bisa begitu, saya sudah bisa begini, begitu semua pekerjaan sudah saya bisa, nggak perlu saya sebenarnya bilang seperti itu bro. Nantinya kita akan jatuh sendiri. Seperti itu ya bro. Hati-hati di poin nomor 3 ini. Nomor 4 itu, kalau ini sih saya waktu pertama kerja datang interview ke Jepang ini ya, di poin nomor 4 nih, catat ya, bawa buku kecil lah, catat apa yang nggak kita mengerti, apa yang dibilang itu kan nggak semuanya kita mengerti kan. Cari poinnya saja kan bro. Dari poinnya banyak. Pertama kita menjelaskan diri kita sendiri, dan jam kerja mungkin kita catat sendiri, jamnya berapa jam, 10 jam, 12 jam, nggak tahu lah, sekian lah kita catat. Terus apa yang nggak kita mengerti itu kita tanyakan kembali. Soalnya waktu saya pertama ke Jepang itu benar-benar nggak bisa bahasa Jepang. Zenzen Nihongo ga dekinai, benar-benar nggak bisa bahasa Jepang. Terus yang interviewnya itu nggak bisa bahasa Inggris juga kan. Seperti itu. Waktu pertama 10 tahun yang lalu saya kerja pertama kali interview ke Jepang itu gak bermodal bahasa juga, gak bermodal uang juga, gak apa-apa. Tapi ya jalani aja, gak apa-apa ya bro. Tapi saya waktu itu mengingat, dan sampai sekarang pun saya melakukan walaupun sudah sedikit bisa bahasa Jepang, saya tetap mencatat apa yang tidak saya mengerti dalam artian pekerjaan ya bro ya. Umpamanya pekerjaan dalam keuangan, pengurusan administrasi, pengurusan gaji dari staf, juga pengurusan gaji dari arbeito, pengurusan listrik, umpamanya pengurusan air, pengurusan tax juga banyak pokoknya bro. Kalau udah kerja itu kan banyak ada pekerjaan, nggak itu aja kan bro. Jadi ya catat nomor di poin nomor 4 ini penting bro, catat. Bawa buku kecil catat apa yang nggak kita mengerti, itu aja bro. Ntar pasti kita mengertinya sendiri, pasti mengerti bro. Soalnya kita tuh diajarkan dari dulu, dari SD, SMP, SMA juga kan, bawa buku, disuruh belajar IPS, IPA, matematika catat dulu, ada guru yang menjelaskan kita catat, ntar dikasih soal sama guru bisa kita jawab di catatan itu. Seperti itu ya bro ya. Simpel sih sebenarnya, nggak perlu ribet bro, nggak perlu pintar bahasa Jepang. Banyak katanya sih harus punya level bahasa Jepang seperti ini. Kalau levelnya tinggi itu sih sebenarnya nilai plus ya bro, menurut saya. Bagus sih sebenarnya kalau mempunyai ijazah itu bagus. Soalnya susah nyari ijazah, saya menghargai. Tapi itu nomor sekian ya bro. Ijazah itu banyak teman-teman tuh semuanya punya ijazah bagus juga, tapi etika kerja waktu kita kerja itu nggak sesuai dengan apa yang ada di ijazah kita tuh. Bahasa Jepangnya mungkin dari pergaulannya, mungkin bagaimana cara kita bekerja sama tuh, itu kan menurut pengalaman sendiri ya bro ya. Ada yang sesuai dengan tes ya. Waktu tes tuh ada yang 100, mungkin nggak 100%, 98% tuh bagus banget. Terus kuliahnya di tempatnya bagus banget, terus nilainya terus bagus banget. Tapi image-nya tuh waktu kerja tuh lain ya bro. Dia itu sudah gimana ya, udah terlanjur terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Tapi bagus sih sebenarnya. Tapi untuk bekerja sama dengan tim itu agak susah bro. Dia tuh mungkin personal mainnya. Kalau dalam olahraga tuh permainan sepak bola dan permainan tenis
bulu tangkis umpamanya kan beda ya bro ya. Bermain sepak bola kita kan perlu permainan tim ya bro. Permainan tim kita ada yang jadi kiper, ada yang jadi pemain belakang, ada yang penyerang, pemain tengah itu kan permainan tim ya bro ya. Kalau pemain tim ini semuanya setelah 1 lawan 1 itu kan personal ya bro ya. Tapi mungkin orang yang saya waktu saya kerja dulu itu personal ya, dia itu bekerja sendiri dan nggak bisa, bukannya nggak bisa, nggak sesuai dia bekerja dengan tim ya itu ya. Akhirnya dia tuh down dan berhenti bekerja seperti itu. Kebanyakan sih sebenarnya seperti itu. Jadi ijazah itu nomor sejam menurut saya sendiri, tata kutip ya. Dan poin terakhir dimanapun saya selama ini interview di Jepang ya, pasti ditanya terakhirnya, kenapa Anda mau bekerja di sini? Kenapa Anda memilih perusahaan ini? Kan ada yang menanyakan seperti itu. Kalau ditanyakan seperti itu, menurut saya sih jawabnya simpel saja. Jawab dengan apa adanya. Saya suka dengan perusahaan ini dan saya juga menyukai pekerjaan apa yang ada di perusahaan ini, dan saya ingin menjadikan perusahaan ini untuk menjadi seperti ini di kemudian hari. Targetnya pokoknya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin, gak apa-apa. Itu kan target-target kita tersendiri ya bro. Yang penting kita tuh menyukai perusahaan, dan yang pertama sih menyukai pekerjaan ya bro. Menyukai pekerjaan yang ada di perusahaan ini, terus menyukai perusahaannya juga. Dan kita semuanya di dalam restoran itu kan kita sudah pernah makan ke sini, itu kan banyaklah jawaban-jawaban yang jujur ya, yang jujur, nggak usah bohong sih sebenarnya di sana. Kenapa Anda mau bekerja di sini? Soalnya gajinya gede. Enggak. Soalnya ceweknya cantik-cantik. Nah, enggak. Kalau jawabannya itu yang benar, boleh bercanda tapi ada waktunya ya bro ya. Waktu kita interview itu ada, soalnya yang interview itu kadang-kadang pancing juga, suka mancing dia. Orang ini bisa bercanda apa enggak gitu kan. Dari logatnya itu dia tuh akan memberikan kita seperti sinyal ya, di percakap ini kita harus sedikit bercanda seperti itu. Ada sih sebenarnya bro, tapi kalau kita nggak mengerti di mana waktu kita bisa boleh bercanda, itu sebaiknya jangan loh. Nanti kita akan down sendiri ya, jadi salah tingkah sendiri ya. Seperti itu ya bro. Itu sih menurut saya ya 5 tip untuk pekerja yang akan interview ya di Jepang, mungkin yang akan magang nanti ke Jepang itu. Untuk masalah interviewnya ini sih simple ya bro. Untuk bahasa itu mungkin penting, tapi ya nomor sekian lah. Lebih baik tahu apa yang saya sampaikan 5 poin ini ya. Jepang itu awas gak boleh pakai tato umumnya itu kan bro. Awas bertato, gak bekerja di Jepang. Ada sih sebenarnya itu ada ya bro. Saya berita kutip ya, itu ada bro, pengaruhnya itu ada bro kalau bertato di Jepang itu. Tapi belum tentu kalau kita itu tatoan itu nggak bisa kerja di Jepang, itu enggak bro, itu nggak ada kepastian. Soalnya saya juga bertato gitu. Tatoan di Jepang itu mungkin ada sedikit efeknya itu ada dari image kita. Tapi bagaimanapun kita itu tetap jadi diri sendiri saja. Soalnya kan kita itu bekerjanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan bertingkah laku yang baik aja bro. Biarpun kita pakai tatoan, pakai merokok, mungkin seperti saya minum alkohol juga. Tapi pekerjaan kita sesuai. Waktu kerja ya kerja bro, waktu main ya main gitu, profesional lah. Ini buat motivasi ya bro, buat teman-teman yang sudah terlanjur pakai tato seperti saya. Gak usah berkecil hati sih sebenarnya bekerja di Jepang. Selama kita itu jujur dan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan, bisa beradaptasi, itu mungkin efeknya nggak kita ngerasain ya, nggak kita rasain ya bro ya, biarpun pakai tatoan.
Tapi kalau kita pakai tatoan udah tingkahnya jelek, begitu etika juga gak bagus, sopan santun juga gak bagus, biarpun gak tatoan juga dicap jelek ya bro ya, seperti itu bro. Jadi buat teman-teman yang bertatoan gak usah kecil hati, mau bekerja di Jepang itu bagus bro, bagus buat jadi pengalaman. Tapi ada bagus ada jeleknya juga bro ya. Ini menurut teman-teman sendiri. Jadi ini 5 tip dari saya buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang. Semoga teman-teman yang mau bekerja di Jepang itu bisa lolos interview, dan siapa tahu bisa ketemu dengan saya tinggal di Kobe ya bro. Kobe, kalau ada teman-teman yang datang ke Kobe bisa DM ya, bisa visit, siapa tahu bisa ketemu. Bye bye, like ya bro.